Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kabar adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan adik-adik hari ini kita mau beribadah secara live streaming lagi nih. Nah sekarang ini bakalan ada Kak Nike dan ada Kak Keke pastinya. yang bakalan ibadah bersama bareng kita gitu, ibadah bersama gitu ya bareng adik-adik gitu ya. Oke deh, biar semangat nih. Pasti adik-adik udah pada mandi kan, harus pada mandi dong. Udah siap, udah sisiran, cantik, ganteng gitu ya Kak Keke. Kali ini kita mau angkat pujian dulu, Happy Ya Ya Ya. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah pada hari ini kita mau berdoa bersama-sama dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, hari ini kami ingin beribadah bersama Tuhan. Kau pimpin ibadah secara online ini Tuhan, supaya ibadah ini dapat berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai selama ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oke deh, adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, kan kamu ajak adik-adik buat bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, kita mau lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian istimewa, aku istimewa. Karena adik-adik pasti istimewa ya kak-kakak. Kita semua istimewa. Oke deh, kita angkat pujian ke istimewa. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
saat ini nih kita mau mendengarkan firman Tuhan pastinya. Nah, Kak Nika meminta adik-adik buat menyiapkan diri kalian di rumah. Duduk anteng, ambil Alkitab boleh, terus kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Nika mau ajak kalian buat angkat pujian dulu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita angkat pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kali ini sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Kalau gitu langsung aja disiapkan, duduk anteng, menyiapkan pakai buku Alkitab, pakai Alkitab nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih dalam sekolah minggu. Pada hari ini sekolah minggunya akan diberikan tema meski kecil tapi menjadi berkat. Nah, kira-kira apa nih yang meski kecil tapi menjadi berkat? Sebelum kita merenungkan tema tersebut, marilah kita membukanya dengan berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Tuhan yang saat ini di rumah saja. Berkati juga yang mendampingi kami, mama, papa, koko, cici atau yang lainnya. Agar kami sama-sama mau mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi temanya meski kecil tapi menjadi berkat. Nanti bacaannya adik-adik boleh baca ya di rumah didampingi sama mama papahnya. Dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik, pasti adik-adik di rumah punya benda-benda yang kecil-kecil, yang mini-mini. Nah, apa sih kegunaan benda-benda tersebut? Nah, kakak punya beberapa contoh. Kira-kira ini adik-adik ya. Lihat ya. Apa ini namanya? Ayo. Ya, betul, jarum pentul. Apa sih kegunaannya jarum ini adik-adik? Kecil, tajam. Terus untuk apa ya gunanya ya? Biasanya mamah kita menggunakannya untuk membantu dalam menjahit, atau bisa juga kita tusukkan ke styrofoam seperti ini untuk mencantolkan catatan atau foto dan lain sebagainya. Wah, ternyata kecil-kecil begini berguna juga ya adik-adik. Selain ini, selain jarum pentul, kakak juga punya contoh yang lainnya. Kakak punya ini. Lihat ya adik-adik. Kecil-kecil ada juga yang besar, tapi ada juga yang kecil. Kira-kira apa namanya ini adik-adik? Ya, betul, peniti. Peniti ini gunanya apa sih adik-adik? Boleh loh disebutin di rumah. Ya, peniti ini digunakan biasanya untuk menutupi sesuatu. Misalkan baju adik-adik nih terbuka atasnya, bisa dipenitiin. Dan guna lainnya juga masih banyak. Biasanya digunakan untuk mama papa kita menggunakan ini karena tajam ya. Biasanya adik-adik yang masih kelas 1 sampai TK harus hati-hati menggunakan ini, harus didampingi dengan orang tua. Nah, benda-benda kecil tadi, dua benda kecil ini walaupun sangat kecil ya adik-adik, namun berguna, banyak hal yang dapat digunakan dengan dua benda kecil ini.
Walaupun yang kakak bawa ini sangat tajam-tajam ya, untuk adik-adik tadi harus hati-hati. Namun ternyata dua benda ini sungguh berguna. Lalu apa sih Kak contoh lainnya dari tema kita pada hari ini, meski kecil tapi menjadi berkat? Pada bacaan kita tadi yang kakak suruh baca adik-adik di rumah dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke 15, itu menceritakan tentang hal yang kecil yang mungkin bagi sebagian orang tidak ada dampaknya atau tidak berguna, namun bisa menjadi berkat. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan para murid menuju ke Danau Galilea. Kita bisa melihat gambarnya ya adik-adik ya. Danaunya sangat cantik, danaunya sangat biru, sangat luas. Itulah gambaran Danau Galilea. Tuhan Yesus beserta 12 muridnya berjalan ke seberang Danau Galilea, dan ternyata mereka tidak hanya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya saja yang datang ke danau tersebut, melainkan ada banyak orang yang hadir mengikuti Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bisa melihat gambarnya, banyak sekali ya kerumunannya. Nah, itu orang-orang semua adik-adik. Orang-orang tersebut mengikuti Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan mukjizat, banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, bahkan orang-orang yang dikatakan berdosa sekalipun atau dijauhi oleh orang-orang banyak. Contohnya kayak seperti pemungut cukai, itu kan dijauhin sama orang-orang banyak tuh adik-adik, karena mereka menarik uang dengan berkali-kali lipat atau memeras orang-orang yang miskin. Itu tidak disukain oleh banyak orang. Tapi Tuhan Yesus malah berteman dengan orang-orang seperti itu, sehingga banyak orang yang tadinya sakit mungkin atau yang ada yang kerasukan ingin bertemu Tuhan Yesus agar disembuhkan. Sungguh banyak ya adik-adik orang-orang tersebut. Karena saking banyaknya orang-orang tersebut, maka Tuhan Yesus pun mulai khawatir nih. Wah, hari sudah semakin gelap, hari sudah semakin petang, dan hari sudah semakin sore nih. Bagaimana ya dengan orang-orang banyak ini? Yang tentu saja orang-orang ini mengikuti bukan dari satu kota yang sama atau dari tempat yang dekat danau tersebut. Mungkin saja mereka dari jauh, dari mana-mana, dari kota lain, dari wilayah lain. Wah, gimana ya? Sedangkan hari sudah semakin petang. Dari sini nih, dari Danau Galilea nih, jauh kalau harus ke tempat makan atau ke rumah mereka untuk kembali makan. Tuhan Yesus pun memikirkan hal tersebut. Bagaimana dengan mereka, makanan mereka, mungkin saja mereka haus, lapar, sudah capek pastinya juga kalau harus pulang kembali ke rumah mereka. Maka dari itu Tuhan Yesus pun berbicara dengan Filipus. Ini ya gambarnya Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanyakan bagaimana nih dengan orang-orang banyak ini. Ternyata jawaban salah satu murid Tuhan Yesus ini, Filipus ini, adalah jawaban yang benar-benar manusia biasa nih adik-adik. Dia merasa ya roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-7 ya adik-adik. Roti seharga 200 dinar, bila kalau dirupiahkan pada saat ini mungkin bisa sampai jutaan atau belasan juta. Nah, itu tidak akan cukup menurut Filipus untuk memberi makan orang sebanyak itu. Itu jawaban manusiawi ya adik-adik. Filipus manusia biasa yang merasa mau dari mana uangnya Tuhan, tidak cukup walaupun uangnya berjuta-juta pun untuk memberi makan sebanyak ini. Jawaban yang sangat tidak memuaskan adik-adik, tentu saja jawaban yang sangat pesimis atau tidak percaya diri. Maka dari itu Tuhan Yesus pun bertanya kembali kepada muridnya yang lain. Kita bisa lihat muridnya yang lain adalah Andreas. Andreas pun berkata sesuai dengan kenyataan,
Di sini ada loh Tuhan seorang anak yang mempunyai 5 roti dan dua ikan. Tapi kembali lagi nih adik-adik, Andreas menjawab dengan manusiawi dia merasa apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini. Nah, adik-adik bisa menemukannya dalam ayatnya yang ke-9. Itu kata-katanya Andreas berkata demikian, memang benar nih Tuhan, ada satu anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi nggak mungkin dong Tuhan, itu cukup untuk orang sebanyak ini. Itu jawaban Andreas ya adik-adik. Filipus dan Andreas sama-sama tidak yakin dengan manusiawi mereka. Namun Tuhan Yesus, Tuhan kita pasti sungguh hebat dan sungguh luar biasa ya adik-adik. Kita dapat lihat benar-benar hanya ada di gambar, kita dapat melihat hanya benar-benar ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang membawa siapa? Yang membawa benar-benar seorang anak kecil. Kita bisa lihat ya, seorang anak kecil membawa seperti tempat itu, dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat anak kecil tersebut, kita dapat lihat kesungguhan hati anak kecil tersebut. Ketika Tuhan Yesus meminta, boleh nggak nih 5 roti dan 2 ikannya saya minta. Kita bisa lihat sungguhan anak kecil tersebut, dia menyerahkan bekalnya tersebut atau bawaannya tersebut yang hanya 5 roti dan 2 ikan, yang bisa saja dia makan sendiri adik-adik supaya dia kenyang, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Karena kesungguhannya tersebut, Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya ke atas, membawa 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut untuk diberkati. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah pada gambar selanjutnya, orang-orang banyak dapat makan. Tuhan Yesus pun melihat hal tersebut. Orang-orang semua terbagi dengan rata, bisa makan hanya dari 5 roti dan 2 ekor tadi yang menjadi banyak karena Tuhan Yesus memberkati. Dan di gambar selanjutnya kita bisa lihat adik-adik, bukan hanya mereka dapat makan saja, mereka pun dapat kenyang. Dan kita bisa melihat, adik-adik boleh menghitung di rumah sisanya ada berapa sih? Di situ ada banyak sekali keranjang dan sisanya adalah 12 keranjang. Dari roti dan ikan yang tadi rotinya hanya 5, ikannya hanya 2, bisa menjadi sisa 12 keranjang. Wah, sungguh berkat yang luar biasa ya adik-adik. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari pada saat ini dari cerita ini? Kita dapat bisa melihat ya adik-adik, anak yang kecil yang benar-benar dengan sungguh menyerahkan bekalnya dia kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa yang dapat kita lakukan juga nih di usia kita yang masih kecil-kecil, usia kita yang masih SD, mungkin TK, Batita, Balita, apa sih yang dapat kita lakukan? Kita kan sama-sama belajar nih adik-adik. Sekecil apapun usia kita dapat menjadi berkat. Contohnya anak tadi. Ketika anak tadi memberikan seluruh hatinya dan bekalnya, dapat menjadi berkat banyak orang. Lalu apa selanjutnya? Sekecil apapun yang kita miliki, jika dengan kesungguhan hati, maka dapat bermakna. Contohnya apa nih adik-adik? Contohnya kita, misalkan kita mendengar ada teman kita yang sakit nih, kalau kita benar-benar mendoakannya, walaupun kita tidak bisa menengok mereka ya adik-adik, namun ketika kita di rumah saja mendoakan dia dengan sungguh hati, maka akan bermakna, maka akan menjadi kesembuhan juga untuk teman kita. Atau misalkan mama papa kita atau saudara kita ada yang sakit, kita doakan, walaupun kita masih kecil, tapi doa kita tetap didengar oleh Tuhan. Selanjutnya adalah sekecil apapun yang bisa kita bantu untuk orang tua, saudara kita, teman kita, atau guru kita akan dapat bermanfaat. Contohnya apa nih? Di gambar nih ada anak-anak kecil yang membantu orang tuanya menyapu, membantu orang tuanya menjemur pakaian, membantu orang tuanya memasak. Bantuan sekecil apapun itu, tapi ketika kita membantu orang tua kita, maka orang tua kita pun akan senang, akan bermanfaat, akan sama-sama meringankan tugas. Itu ya adik-adik pelajaran kita pada hari ini. Sekecil apapun kita akan menjadi berkat ketika kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dan ketika kita pun dapat
melakukannya untuk kebaikan teman-teman kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan saudara kita. Pada hari ini kita akan menutupnya dengan ayat hafalan kita. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya yang sudah bisa baca. Yang belum bisa baca boleh dibantu oleh orang tuanya, kakaknya, atau saudara-saudara yang lain. Kita akan sama-sama membaca dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita baca sekali lagi adik-adik ayat hafalan kita. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, ini ayat hafalan kita pada minggu hari ini adik-adik. Kalau kita memberi sekecil apapun itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita akan menutupnya dengan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kami pada minggu hari ini sama-sama belajar. Meski kecil dapat menjadi berkat, meskipun usia kami masih kecil, dan kami pun dapat menjadi berkat ketika kami dapat melakukannya dengan kesungguhan hati. Kami boleh membantu orang tua kami, teman kami, guru kami, dan saudara-saudara kami yang lain. Ketika kami melakukannya dengan hati kami, dengan benar-benar tulus, tanpa mengharapkan apa-apa, maka akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati hari kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.